Ararkes Arnoldi Podcast. Hai teman-teman Ararkes, balik lagi nih bareng kita di sini. Mbak Vira dan biasa dengan Koko Michael Arnoldi. Asik. Oke kok, jadi kali ini aku pengen bahas sesuatu yang sebenarnya itu menurut aku ya, ini tuh masalah krusial, masalah yang cukup penting, tapi orang-orang tuh kurang aware gitu loh. Oh, apa tuh? Nggak jadi penasaran ya? Iya. Resmi banget ya, kayaknya nih ini dalam banget nih apa nih? Kalau menurut aku sih, kita ini kan sebagai generasi anak muda ya. Nah, menurut aku buat kita generasi anak muda itu, kita sedang mengalami perkembangan inilah istilahnya perkembangan pendewasaan diri gitu, pendewasaan diri. Nah, mencari jati diri gitu iya, ya? Iya, mencari jati diri. Nah, menurut aku kita tuh nggak bisa sendiri. Benar. Sebagai anak muda gitu ya. Karena kita ini emang manusia ya, selalu diciptakan sebagai makhluk sosial. Betul. Jadi nggak pernah bisa sendiri. Oke, aku dapat nih. Nah, Oke. Gimana? Terus gimana? Nah, faktor terpenting dalam pendewasaan diri kita itu sebenarnya adalah keluarga. Menurut aku. Keluarga ya? Iya benar sih, benar keluarga. Bener. Tapi kan selain keluarga pasti ada aspek-aspek yang lain ya, mungkin Betul. lingkungan atau temen ya. Betul. Coba gimana dari Vira gimana nih? Nah, kalau menurut aku Yang tuh jadi concern apa nih ya nggak? yang jadi concern tuh sebenarnya apa ya? Banyak kan anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak melenceng, melakukan penyimpangan sosial. Maksudnya Contohnya ya. ya contohnya dari kenakalan-kenakalan remaja aja deh. Mulai dari minum-minum kah, pergaulan-pergaulan yang nggak bener kah, yang maksudnya tuh yang bikin membawa hal negatif gitu. Oh ya, jadi pergaulan di mana mengarah ke atau membawa pribadi seorang itu menjadi negatif. Oke. Iya. Nah, itu sebenarnya menurut aku adalah peran keluarga. Seharusnya di situ berperan keluarga yang membimbing gitu loh. Jadi kenapa sih sebenarnya kita tuh bisa jadi kayak sekarang? Itu adalah keluarga yang membuat, keluarga yang membentuk karakter kita seperti apa, sifat kita, cara kita berpikir, itu tuh semua dari keluarga kok. Oke, jadi menurut Vira tuh gini ya. Jadi seseorang itu tumbuh kembangnya itu basicnya harus dari rumah sendiri ya, dari keluarga betul. Ya. Jadi kalau kita mau tumbuh menjadi pribadi yang baik, dasarnya memang harus dari keluarga dulu yang baik, baru ketika terjun ke lingkungan atau ke luar dari rumah, itu mentalnya udah siap dan udah kuat gitu ya. Iya. Oke. Contohnya yang paling konkret menurut aku dari kasih sayang deh. Kasih sayang. Kita ngomongin kasih sayang nih, bukan yang kayak ngomongin pendidikan apa segala macam ya. Dari yang paling simpel, dari sebatas kasih sayang. Kenapa anak tuh bisa, seorang anak dan seseorang bisa kayak cari perhatian di luar? Kan mereka sebenarnya melakukan kenakalan tuh sebenarnya mereka cari perhatian kok. Kok sadar nggak? Jadi ketika mereka kayak misalnya nih narkoba, minum-minum, pergaulan yang geng-geng motor gitu, mereka tuh sebenarnya cari perhatian. Mereka pengen diperhatikan. Kenapa mereka cari perhatian di luar? Karena mereka nggak dapet perhatian di dalam rumah. Iya. Baik, ini topik ini berarti lebih ke arah kayak psikologi gitu ya, kayak psikiater gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya gini Fir, kalau menurut aku sih yang kamu sampaikan tadi tuh bener ya, semuanya bener, nggak ada yang salah. Iya. Ya, walaupun memang nggak semuanya seperti itu. Jadi contoh kayak tadi kamu bilang, orang itu narkoba karena dia cari perhatian dari rumahnya nggak dapet, itu memang ada benernya. Tapi juga mungkin ada hal-hal di mana dia itu pelarian juga. Betul, pelarian. Mungkin gini, karena sama keluarganya juga, ini bener juga nih yang Vira nyampein, itu bagus sekali ya ternyata ya guys ya. Jadi ini penting sekali. Jadi pelarian. Jadi gimana ketika seorang anak atau seorang dengan pribadi yang harusnya tuh dia bisa cerita di rumah. Betul. Jadi komunikasi harusnya ada di rumah. Harusnya ada. Dia tuh merasa sendiri. Iya. Dia merasa loneliness aja gitu, kayak sendirian. Sehingga dia ketika menghadapi satu masalah dia nggak tahu mau cerita ke siapa, mau cerita kemana, mau berbagi kemana. Betul. Dan bahkan kalau sama orang yang di luar dia mungkin nggak enak atau mungkin sungkan. Akhirnya dia pelarian kan, begitu tertekannya dia pelarian ke ngerokok pertamanya kan, biasa rokok. Rokok itu menurut aku ya Fir ya, itu tuh pelarian pertama sih. Jadi itu rokok tuh awal mula dari kita
bisa melakukan hal-hal yang buruk lainnya. Contoh dari rokok itu bisa ke ganja, bener nggak? Bener sih, bener. Dari ganja bisa ke minum, dari minum bisa ke narkoba, gitu kan? Ya kayak gitu-gitu. Ya bener juga sih, itu semua harus peran penting keluarga itu harusnya ada di awal. Iya, jadi ketika anak itu dari kecil menuju remaja itu peranan keluarga itu menurut aku memang penting banget. Ya, harus aktif, komunikatif, terus sebagai orang tua juga mungkin bertanya, aduh Vira kamu lagi sedih nih kenapa? Gitu kan, cerita dong ke papa, cerita dong ke mama gitu ya. Mungkin sebagai orang tua harus begitu kali ya. Iya. Terus juga ngelihat anaknya tiba-tiba kok jadi murung, jadi penyendiri, ya kayak gitu kan anaknya ada ditanya. Sesuatu yang pasti anak tuh nggak bisa cerita kalau nggak ditanya. Bener. Karena aku kan merasakan ya kok jadi anak gitu. Aku juga pernah jadi anak sih. Iya. Nggak langsung gede ya. Iya nggak langsung kayak gini. Iya maksudku pasti semua orang tuh, kita sebagai anak tuh merasakan kadang kita mau cerita tapi kayak apa ya, ada batasan-batasan yang nggak bisa kita lewatin sama orang tua. Nah tugasnya orang tua adalah meminimalisir batasan tersebut gitu loh. Kayak harusnya nih kita tuh sama keluarga tuh kayak temen-temen aja, ngerti gak kok? Kayak Dek kamu lagi kenapa? Misalnya ceritalah sama mama gini. Karena orang tua itu kan lahir duluan ya dari kita, ya kan? Jadi mereka itu udah punya pengalaman hidup yang lebih banyak daripada kita. Dan kita sebagai anak butuh contoh itu, kita butuh pegangan gitu loh. Betul. Butuh pegangan. Butuh inspirasi juga gitu ya. Ini arahnya harus kemana gitu. Nah itulah peran keluarga di situ, peran orang tua di situ yang harusnya tuh aktif gitu. Betul. Karena zaman sekarang kan gini kok, orang tua mamanya kerja, papanya kerja. Iya. Anaknya di rumah sendiri sama mbak. Jadi nggak ada ikatan yang benar-benar bonding gitu. Nggak bonding sama orang tua. Dan itu bisa, ya kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Iya. Cuman kedepannya itu bisa mempengaruhi psikologi anaknya, tumbuh kembang psikologi anak. Betul. Bener sih, aku setuju banget sih dengan kamu. Kamu tuh masih muda tapi hebat ya, pengetahuan soal psikologi itu bagus loh. Karena aku survei kok. Survei ya, iya, survei jadi tuh, research juga gitu ya. Iya, aku suka research gitu loh. Jadi aku suka ngeliat orang-orang di sekeliling aku. Sifatnya dia tuh, misalnya kayak tadi aku contohnya orangnya caper gitu ya. Nah, aku tuh nggak mau ngejudge dia duluan. Ini orangnya caper, gue malas sama temenan sama dia. Iya. Aku nggak kayak gitu. Aku lihat kenapa dia bisa jadi kayak gini. Kenapa dia bisa jadi seorang anak yang caper. Lihat latar belakangnya. Lihat latar belakangnya. Bibit bebetnya. Betul. Tuh ya. Karena kita, ya balik lagi karena keluarga itu adalah peran faktor yang paling penting yang menentukan utama, kita, yang membentuk jati diri kita ya. Jati diri kita itu dari keluarga. Jadi kesimpulannya sih aku bisa dapet ya. Jadi menurut Vira ini kalau terbentuknya karakter seseorang itu tidak dari keluarga, maka anak ini akan mencari dari luar gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi dari jati dirinya malah jadi sembarangan. Kalau dia nempel sama anak yang tukang rokok, dia jadi perokok. Dia nempel sama anak tukang minum, jadi minum gitu ya. Katanya begitu ya. Narkoba, bener. Jadi keluarga itu adalah faktor utama, faktor penting yang harusnya bisa mencetak atau mendidik anak-anak itu punya mental yang bagus ya. Iya, bener. Betul. Jadi bukan cuma dididik mentalnya, tapi diberikan kasih sayang juga, diberikan perhatian, diajak komunikasi layaknya soulmate. Iya, betul. Kamu tahu kan soulmate artinya apaan? Iya, belahan soulmate jiwa. Itu kan belahan jiwa ya. Jadi belahan jiwa itu adalah orang yang selalu ada. Betul. Orang yang tahu kita luar dan dalamnya, ya kan. Itu kan nggak harus teman atau orang yang ada di luar dari keluarga, tapi orang tua tuh harusnya bisa jadi soulmate ya. Iya, betul. Iya nggak sih? Iya. Yang bisa membuat kita jadi yang terbaik dari versinya kita gitu kan. Bisa membawa kita jadi orang yang semakin hari semakin baik gitu ya. Itu ya soulmate. Jadi peran orang tua penting sekali memang benar ya. Penting. Jadi bener. Ya dan kenapa kenyataannya masih banyak yang belum seperti itu gitu loh. Masih banyak orang-orang yang belum sadar. Kayak banyak kan orang tua itu malah nyalahin anaknya untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menurut mereka nggak berkenan. Tapi mereka tuh kadang nggak berkaca. Kenapa dia bisa kayak gini ya? Kenapa anak gue bisa kayak gini ya? Mereka tuh nggak berkaca gitu loh, nggak flashback gitu loh. Dari dulu mungkin karena gue yang salah. Harusnya gitu. Jadi sebenarnya anak selalu salah itu tuh
ada. Jadi stigma anak selalu salah itu nggak benar. Nggak berarti benar, ya? nggak ya? benar Berarti menurut harusnya nggak aku. boleh. Karena salahnya anak adalah cerminan Betul. dari orang tuanya. Anaknya suka teriak-teriak. Kita lihat dulu, mamanya suka teriak nggak, papanya suka teriak-teriak nggak. Iya. Anaknya doyan berantem gitu. Kita lihat dulu di rumahnya nih, apakah papa dan mamanya sering berantem yang menunjukkan kepada anaknya, gitu ya maksudnya. Iya, betul. Wow, ini informasi yang bagus banget nih, keren nih Fir. Iya, Iya. maksud aku gimana ya? Meskipun aku belum berkeluarga, cuman bukan berarti aku nggak bisa menilai dan bisa melihat Iya. gitu loh. Aku tuh udah bener-bener kepingin banget ngingetin buat teman-teman semua yang mau punya keluarga dan yang mungkin sudah berkeluarga, bukan bermaksud untuk menggurui, cuman ini tuh penting banget. Iya. Ini tuh penting banget, quality time dalam keluarga itu penting banget. Oh yes, Iya, benar-benar. Salah satu caranya untuk kita bisa bonding sama anaknya quality time. Nah, jangan nanti pas quality time kita main HP Oh, aja, iya, jangan. Komunikasi itu penting banget, guys. Benar-benar teman-teman Arekes Iya. ya. Iya benar sih. Iya. Benar sih, buat yang kalian udah berkeluarga atau akan berkeluarga, ini penting sekali yang disebut oleh Vira ini dengan quality time ya. Iya. Jadi quality time itu benar-benar nggak ada distraction, nggak ada gangguan ketika antara suami dan istri mau bicara, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak gitu ya. Ini kan sebenarnya gini loh, mungkin relate nggak sih ya kalau aku ngomong kenapa sih ada orang yang bisa jadi gay, bisa jadi lesbian. Ini sorry ya, bukan bermaksud menjudge. Iya, bukan menjudge, tapi apakah ini juga ada faktor dari kekecewaan seorang anak terhadap keluarganya gitu. Misalnya kayak aku kan fotografer ya, pasti temanku yang ada di kondisi seperti itu juga banyak ya. Memang ada yang cerita bahwa itu adalah bentuk kekecewaan dia terhadap ayahnya, makanya dia mau jadi gay, jadi seorang transgender gitu. Itu ada bentuk kekecewaan terhadap ibunya gitu kan, atau ngelihat jadi cewek nih ngelihat bapaknya tuh selalu kasar gitu ya. Akhirnya daripada gue mencintai lawan jenis gue laki-laki, mendingan gue mencintai cewek juga, karena kayaknya cewek adalah makhluk kasih sayang gitu ya. Jadi yang bisa ngerti senangnya gue, perasaan gue, apa nggak kasar juga. Itu banyak terjadi. Jadi maka tadi yang Vira bilang di dalam rumah dulu nih dibentuknya gitu ya, dikuatinnya dalam rumah dulu, baru kalau di rumah udah kuat kita enak ngelepas anak itu keluar ya. Gitu ya. Jadi kenapa enak? Karena anak ini mentalnya, pribadinya, sifatnya, sikapnya udah terbentuk, udah kuat. Jadi ada godaan, ada badai kayak apapun dia udah bisa terjang gitu ya maksudnya. Betul. Dan kalaupun ketika anak itu mengalami masalah, mereka tuh nggak, balik lagi tadi kakak bilang, mereka tuh nggak berlari keluar. Mereka nggak cari solusi di luar, tapi mereka ngobrol sama di keluarga gitu. Bener. Karena aku pribadi tuh setelah besar tuh aku kayak baru sadar juga gitu loh. Akhirnya aku kayak sering sharing sama orang tua aku gimana, Pak, aku kalau misalnya masuk kerja ini gimana ya menurut papi? Oh, dunia kerja tuh kayak gimana sih? Itu kan orang tua yang punya pengetahuan lebih dulu. Dan orang tua yang paling mengenal kita sebagai anak. Ini karakter anak gue kira-kira cocok nggak ya? Kemana, iya, cocoknya kemana nggak ya? Anak gue nih kira-kira begini nih. Itu makanya pentingnya kita tuh ngobrol sama orang tua. Bener. Karena sometimes gini, Fir. Menurut aku ya, kadang ya seorang anak itu kalau sampai dia nggak trust sama orang tua dan nanya ke pihak luar, sometimes nggak semua orang itu baik loh guys, bener nggak? Bener ya, nggak semua orang itu baik loh. Kadang-kadang dia ngeliat, wih ini kalau Vira nih pinter, cantik, jangan bisa saingan nih, atau bisa dia kan ngarahin Vira ke yang nggak bener. Misalnya contohnya gitu, ngarahin anak kita ke hal-hal yang nggak bener, itu juga bisa loh. Jadi makanya kenapa kita harus biasain anak kita itu terbukanya tuh ke dalam ya, ke rumah sendiri, jangan sampai kebukanya tuh keluar rumah gitu. Nah itu yang akan jadi bahaya nantinya. Bener, karena aku tuh punya pengalaman kok. Jadi aku tuh dulu kurang dekat sama mamaku. Aku selalu ceritanya ke teman-teman di luar gitu loh, teman-teman yang paling circle terdalam aku lah. Cuma tetap aja kan circle terdalam kita tuh sebenarnya keluarga. Nah waktu itu tuh aku belum sadar. Aku tuh masih mikir kayak, mama tuh gak bisa diajak ngomong. Mama tuh beda pendapat sama aku gitu loh. Jadi aku nggak bisa ngomong sama mama. Terus akhirnya aku ceritanya ke teman-teman aku.
Dan menurut aku itu adalah hal yang salah. Ternyata gitu loh. Setelah aku memahami, setelah aku memahami itu ternyata itu adalah step yang salah. Kenapa? Betul. Karena balik lagi tadi aku bilang orang tua adalah orang yang paling kenal sama kita. Betul. Bahkan kita aja kadang suka nggak kenal sama diri kita sendiri. Benar. Dan yang bisa ngikutin kita dan yang bisa kasih tahu itu adalah orang tua, meskipun beda pendapat tapi itu kenyataannya. Benar. Tapi bukan berarti kalau misalnya memang keluarga kita toxic, ngerti ya, kalau kayak misalnya keluarganya abusive, kasar, bla 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 bla. Ya itu makanya balik lagi ke diri sendiri. Iya. Jadi selain ada faktor keluarga, kita juga harus mempertimbangkan faktor diri sendiri. Betul. Makanya dari itu pencarian jati diri ini memang rumit ya. Rumit. Makanya sangat disarankan adalah menemukan jati diri ini ada di rumah sendiri memang. Tapi kalau memang ternyata keluarganya itu abusive atau dia nggak care, nggak peduli gitu ya, atau bahkan punya kesibukan masing-masing gitu ya. Ya mau nggak mau pasti kita sebagai anak tuh harus mencari jati diri kita di luar dan pastikan itu arah yang positif. Itu ke arah yang positif, karena balik lagi kayak tadi Vira bilang, bingung mau ngajak ngobrol mama nggak bisa. Akhirnya ngajak ngobrol ke teman-teman nih, walaupun itu circle teman yang paling deket ya, paling dalam ya. Tapi kan pendapat mereka misalnya nanya ke 3 orang, pendapat mereka kan beda-beda dan kita jadi bingung biasanya gitu kan. Jadi nantinya kita akan jadi pribadi yang sangat ragu-ragu biasanya kan. Memutuskan hal-hal penting gitu kan. Ya itu sih, jadi memang sangat disarankan buat calon orang tua, buat orang tua saat ini yang nonton channelnya Artcast itu untuk mempersiapkan diri, bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki, karena Tuhan udah menitipkan anak, maka jadilah kita orang tua yang bertanggung jawab, jadilah orang tua yang bisa jadi soulmate. Betul. Buat anak-anak kita, bisa jadi sumber kasih sayang buat mereka, bisa jadi panutan atau inspirasi buat mereka. Keren banget Vira topiknya hari ini. Aku kaget loh dengan topiknya hari ini. Keren banget. Karena ini udah aku tuh udah lama banget pengen buat remind teman-teman semua gitu bahwa ya keluarga itu penting guys. Jangan kalian anggap sebelah mata. Jangan dianggap remeh lah ya. Mungkin kayak berantem pasti ada. Pasti. Dalam keluarga, dalam sebuah hubungan deh, pasti ada berantemnya. Cuman ketika lu punya masalah yang begitu besar, yang lu bahkan nggak tahu cara nyelesainnya kayak gimana, lu pasti bakal balik ke keluarga. Betul. Cuman keluarga doang yang mau nerima lu. Iya. Keluarga yang baik ya. Benar. Makanya itu kita balik lagi nih, ingetin lagi nih ya, kita sebagai orang yang akan menjadi orang tua dan mungkin orang tua yang sekarang menonton, please banget prepare diri kalian. Kayak kita semua harus prepare. Iya. Jadi mudah-mudahan acara ini benar-benar bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Teman-teman yang nonton semua bisa berkaca, sudah jadikah kita orang tua yang baik? Sudah jadikah kita anak-anak yang baik? Sudah jadikah kita pribadi yang baik gitu. Jadi mudah-mudahan acara ini menurut aku ya, acara ini sangat bermanfaat ya. Jadi mudah-mudahan buat kalian semua teman-teman penonton Artcast nih, ini juga bermanfaat gitu loh. Ini karena topik hari ini tuh bagus banget, dalam loh, buat aku tuh dalam banget loh. Jadi ya karena gini, terus terang aku juga lahir di keluarga yang broken home gitu kan. Ya kan, jadi aku jadi tersentuh nih, kamu ngajak aku ngobrol begitu, aku tersentuh banget. Bener. Ya kan, kenapa? Karena aku tuh merasa mamiku sibuk kerja, aku tuh nggak pernah ngerasain kasih sayang mami aku, ayahku, papaku tuh nggak pernah ketemu lah sama aku gitu loh, nggak pernah ketemu. Jadi dari 2 orang tuanya aku nggak pernah dapet kasih sayang dari mereka. Sementara kakak-kakak aku juga ya nggak bisa kan ngasih aku kasih sayang juga kan, karena mereka juga sampai kita dewasa kayak sekarang ini juga kita punya aktivitas masing-masing. Dan juga kan pertumbuhannya bareng-bareng, jadi kayak pasti Koko tuh mengalami hal yang sama sama Kokonya Koko gitu. Bener. Apalagi kan dia yang kasarannya pernah ketemu papa aku, sempat kenal, tiba-tiba udah nggak kehilangan sosok papanya, itu mungkin lebih berat lagi kan. Gitu loh. Ya itulah. Jadi semua orang pasti punya masalahnya, tapi mudah-mudahan acara ini bisa merubah mental kita semua sebagai calon orang tua, sebagai orang tua dan sebagai anak khususnya gitu loh. Betul. Ya, yang mungkin bisa mampu menyadarkan atau mengingatkan kembali orang tua kalian tentang betapa pentingnya keluarga, betapa pentingnya
sehat di dalam rumah gitu. Sehat bukan sehat secara makanan doang ya, tapi secara mental, spiritual gitu ya. Itu ya. Keren banget ya gitu. Keren dong. Siapa dulu? Kan sebenarnya yang punya acara nih yang keren nih. Nggak, kita semua keren dengan cara kita. Iya. Jadi pokoknya jangan pernah putus asa, jangan pernah kayak kalau kalian merasa nggak ada jalan keluarnya, balik ke keluarga deh. Betul, baliklah ke keluarga karena semua masalah itu pasti ada solusinya dan semua masalah itu pasti akan lewat, percaya deh guys. Dan apalagi kalau kita dapat dukungan dari keluarga sendiri, rumah sendiri, udah kuatnya mental kita tuh bukan main, bener. Ya, jadi guys keren banget hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Harus bermanfaat. Tolong ini tuh aku membuat ini, aku membuat topik hari ini tuh sangat dengan harapan bisa ada perubahan. Buat orang-orang di sekitar, menjadi orang tua yang baik dan juga anak yang bisa memperbaiki hubungan dalam keluarga. Ih, keren. Kasih kesimpulan deh. Kesimpulannya ya, kita harus sering-sering introspeksi diri. Kadang orang tua itu kebanyakan ego. Betul. Karena mentang-mentang mereka udah hidup duluan, sudah punya pengalaman, mereka tuh kayak jadi ego. Jadi kayak merasanya, iya, saya ini pernah kecil, kamu nggak pernah gede, gitu nah, ya egonya. Padahal biasanya. enggak, zaman tuh terus berjalan. Betul. Nggak bisa disamakan, dan itu balik lagi kita harus sebagai orang tua harus introspeksi diri. Apa yang membuat anak kita nyaman, apa yang membuat anak kita seneng gitu. Dan kita sebagai anak juga nggak boleh nuntut terlalu ini gitu loh. Maksudnya kayak udah orang tua udah melembek nih, terus nanti kita nuntut ini melunjak gitu loh. Iya. Kita sebagai anak nggak boleh melunjak. Jadi baiknya kita sebagai seorang keluarga, sebagai sebuah keluarga, itu saling ya, pokoknya saling ya. Evaluasi diri masing-masing. Saling melengkapi, saling memenuhi ya. Nah, oke. Cukup jadi deep keren ya. banget ya hari ini ya. Mantep lah. Mantap, semoga dan aku harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Pokoknya pesan buat orang tua, jangan ego. Kenapa? Karena zaman itu terus berkembang. Sometimes orang tua nggak tahu apa yang dialami oleh anaknya dan perkembangan teknologi seperti apa yang orang tua tuh saat orang tua masih kecil belum terjadi gitu. Jadi kita harus jadi pendengar yang baik dan anak-anak juga harus menjadi anak yang baik juga. Terbuka. Gitu. Terbuka. Oke. Thank you. Segitu saja Keren. untuk kali ini. Cukup panjang dan cukup berat bahasanya, tapi senang banget bisa meluapkan ini tuh juga ilmu buat aku juga loh gitu ya. Thank you banget Vira. Oke guys, thank you Koko. Thank you semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Arnoldi Entertainment, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di arkes.id. Kalian boleh banget sharing ya, yang punya pengalaman, yang pengen dibahas ini, silakan DM kita di Instagram. Oke? Oke. Bye bye, see you guys.